Di malam yang sunyi, istana Baghdad tampak tenang, namun raja tidak bisa tidur. Bukan karena masalah kerajaan, bukan pula karena urusan perang, tetapi karena satu pertanyaan yang tiba-tiba membuat kepalanya pening. Pertanyaan itu sederhana, tapi anehnya justru membuat sang raja gelisah sepanjang malam. Raja bolak-balik di atas tempat tidurnya sambil mengeluh. Mengapa kalau malam gelap? Matahari itu kemana perginya? Apa ia sembunyi? Atau sedang liburan? Pertanyaan itu terdengar konyol, namun bagi raja semuanya harus punya jawaban yang memuaskan. Keesokan paginya, raja memanggil ahli fisika istana. Para ilmuwan itu datang dengan membawa gulungan, pena bulu, dan berbagai peralatan aneh yang tampak canggih untuk zaman itu. Mereka yakin dapat menjawab pertanyaan raja dengan teori dan rumus. Namun, setelah mereka menjelaskan panjang lebar tentang rotasi bumi, pergerakan orbit, dan cahaya matahari, raja justru semakin bingung. Matanya melotot sambil berkata, "Jadi kalau bumi muten, kenapa aku gak pusing?" Para ahli fisika saling pandang dan mulai panik. Mereka memberikan penjelasan kedua yang bahkan lebih rumit. Mereka menggambar lingkaran, panah, dan bola-bola kecil. Tapi semakin rumit penjelasannya, raja semakin memijat pelipisnya dan mengeluh keras seperti mendengar teka-teki yang tidak masuk akal. Akhirnya, sang raja mengangkat tangannya dan berkata, "Hentikan! Aku tambah pening! Kalian ini ahli atau pembuat kepala pusing?" Para ahli fisika tertunduk malu. Tidak ada satupun yang berhasil membuat raja paham. Wazir kerajaan yang melihat situasi itu langsung berbisik, "Bagaimana kalau kita panggil Abu Nawas yang mulia? Ia sering menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang tidak sulit." Raja langsung mengangguk cepat. "Ya, panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menjawab tanpa membuat kepalaku meledak." Maka para pengawal dipanggil dan diperintahkan mencari Abu Nawas. Tapi saat mereka menemukannya, Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai sambil mengipasi wajahnya dengan sandal. Ia tampak menikmati hidup tanpa beban. Para pengawal mendekat dan berkata, "Abu Nawas, raja memanggilmu segera. Ada pertanyaan besar soal matahari." Abu Nawas membuka satu mata dan berkata tenang, "Matahari? Memangnya dia hilang?" Para pengawal saling pandang, bingung harus menjawab apa. Saat sampai di istana, raja langsung berdiri dari singgasananya. "Abu Nawas, aku punya pertanyaan paling membingungkan sepanjang hidupku." Abu Nawas menyeming ramah, memberi salam hormat, lalu berkata, "Assalamualaikum yang mulia, dan juga salam hangat untuk penonton setia Glory Story yang sedang menyimak kisah ini." Raja terbelalak karena sambutannya tidak biasa, tapi ia membiarkannya. Yang penting adalah jawaban. Raja maju selangkah dan berkata dengan suara dramatis, "Abu Nawas, mengapa kalau malam gelap, matahari itu kemana perginya?" Para ilmuwan gagal menjawab tadi berdiri di pojok ruangan menunggu apakah Abu Nawas akan ikut gagal seperti mereka. Mereka berharap setidaknya ada seseorang yang bisa menyelamatkan muka mereka. Abu Nawas menatap raja tanpa gugup sedikit pun. Ia bahkan terlihat seperti hendak menertawakan, tapi ia tahan agar tetap sopan. Ia memejamkan mata sebentar, mengelus janggutnya, lalu berkata santai, "Pertanyaan yang sangat dalam, yang mulia. Tapi sebelum saya jawab, izinkan saya bertanya balik." Raja mengerutkan dahi tetapi mengangguk penuh penasaran. Abu Nawas lalu maju satu langkah dan berkata dengan suara pelan namun penuh misteri, "Yang mulia, apakah Anda benar-benar ingin mendengar jawabannya? Atau jawaban yang membuat Anda tertawa dulu sebelum paham?" Penonton manapun yang mendengar ini pasti langsung penasaran. Bahkan para ahli fisika menahan nafas. Raja sendiri menatap Abu Nawas dengan mata besar dan berkata, "Aku ingin jawaban yang membuatku mengerti dan mungkin membuatku tertawa. Tapi jangan membuatku marah." Abu Nawas mengangguk dalam-dalam, lalu menyiapkan jawaban yang akan membuat seluruh istana terkencong. Dan tepat sebelum ia mengucapkannya, ia berhenti. Ia tersenyum lebar dan berkata,
Yang mulia, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, izinkan saya mengajak Anda melihat sesuatu yang hanya Abu Nawas yang berani menunjukkannya. Dengan kalimat itu, semua orang di ruangan langsung menajamkan telinga. Apa yang ingin ditunjukkan Abu Nawas? Apa jawabannya? Dan kemana arah kisah ini akan berlanjut? Suasana istana mendadak hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang kini berdiri dengan penuh percaya diri. Wajahnya terlihat seperti seseorang yang siap membuka rahasia terbesar alam semesta. Padahal, sebenarnya ia baru saja spontan ingin membuat semua orang penasaran. Raja menatap Abu Nawas dengan sangat serius, seolah-olah jawaban itu akan menentukan nasib bangsa. "Baiklah," ujar Raja pelan namun tegas. "Tunjukkan apa yang kau maksud, dan jelaskan kemana matahari pergi saat malam." Abu Nawas lalu mengangkat tangannya perlahan, memberi isyarat agar semua orang mengikutinya. Para pengawal, ahli fisika, wazir, bahkan raja sendiri ikut berdiri. Dengan langkah santai, Abu Nawas berjalan keluar dari ruang singgasana menuju halaman istana yang terbuka. Langkah mereka disertai rasa penasaran luar biasa. Para ahli fisika yang tadi merasa dipermalukan sebenarnya berharap Abu Nawas juga gagal, agar mereka tidak sendirian. Tapi mereka tahu betul, Abu Nawas selalu punya cara aneh yang seringkali justru lebih masuk akal dari teori panjang mereka. Sesampainya di halaman, Abu Nawas berhenti. Ia menunjuk ke langit yang saat itu masih pagi cerah. Matahari bersinar terang, menimbulkan cahaya keemasan yang membuat para prajurit menyipitkan mata. "Yang mulia," kata Abu Nawas sambil menunjuk matahari. "Lihatlah, matahari itu ada, terang dan sangat rajin bekerja." Raja mengangguk. "Itu jelas. Tapi masalahnya bukan saat matahari ada. Masalahnya adalah saat ia tidak terlihat." Para ilmuwan saling berbisik. Mereka yakin Abu Nawas akan terpeleset dalam penjelasannya. Tapi mereka salah besar. Abu Nawas justru tersenyum seolah-olah baru memulai permainan. "Sekarang," kata Abu Nawas sambil memutar tubuh, "Yang mulia, apakah Anda pernah melihat matahari tidur?" Raja mengangkat alis. "Tidur? Matahari?" Para ilmuwan langsung berdeham, menganggap Abu Nawas mulai omong kosong. Tapi Abu Nawas tetap santai. Ia mengambil sebuah payung besar milik penjaga istana, lalu membukanya. Dengan cepat, ia berdiri di bawah payung itu. Cahaya matahari pun terhalang. Tubuh Abu Nawas jadi teduh, seakan malam datang hanya di tempat dia berdiri. Raja menatapnya dengan wajah penasaran. Wazir terkejut. Para ilmuwan bingung, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Abu Nawas lalu berkata lantang, "Yang mulia, apakah matahari hilang barusan?" Raja menggeleng. "Tidak," ujar Raja. "Matahari masih ada di sana. Tapi di sini," kata Abu Nawas sambil menunjuk tanah di bawah payung, "gelap, bukan?" Raja mengangguk. "Benar." Para ilmuwan mulai gelisah. Apa maksud dari demonstrasi sederhana itu? Abu Nawas menutup payung dan cahaya kembali masuk. Ia lalu berjalan mengelilingi halaman istana sambil berkata, "Yang mulia, terkadang sesuatu tidak hilang. Kita hanya tidak bisa melihatnya karena ada yang menghalangi." Raja mulai paham sedikit. Para ilmuwan membisu, menunggu lanjutan yang lebih mengejutkan. Abu Nawas berhenti tepat di depan Raja, menatap langsung ke wajahnya. Ia berkata dengan suara perlahan, namun jelas, "Malam itu bukan karena matahari pergi. Malam itu terjadi karena bumi ini berputar dan membelakangi matahari, sama seperti payung itu menghalangi cahaya." Raja tersentak. Para ilmuwan terkejut. Mendadak teori panjang yang sulit dipahami tadi berubah menjadi contoh sederhana yang bisa dipahami anak kecil sekalipun. Wazir bertepuk tangan kecil-kecil. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia mendekat ke raja lalu berkata dengan senyum nakal, "Tapi itu jawaban normalnya, Yang Mulia, dan saya tahu Anda tidak suka jawaban normal." Raja dan semua orang menatapnya dengan mata membesar. "Jadi," lanjut Abu Nawas, "apakah Anda ingin jawaban yang membuat Anda tertawa, atau jawaban yang membuat para ilmuwan itu menangis?"
Kali ini bahkan para ahli fisika pun menahan nafas. Jawaban apa yang akan keluar dari mulut Abu Nawas kali ini? Dan raja dengan senyum setengah bahagia setengah penasaran berkata, "Aku ingin jawaban yang paling Abu Nawas." Semua orang tahu, yang paling Abu Nawas berarti lucu, aneh, cerdas, dan tidak bisa ditebak. Cerita pun semakin panas. Apa jawaban kocaknya? Apa teori anti-ilmiah yang justru bisa membuat raja tertawa? Semua orang menahan napas. Para ilmuwan memandang dengan tatapan cemas, seolah-olah mereka akan kembali dipermalukan. Raja menunggu dengan senyum penuh antusias. Sementara Abu Nawas berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung, seolah mempersiapkan jawaban paling berbahaya di muka bumi. Abu Nawas melangkah perlahan ke depan, lalu menatap mata sang raja. Dengan nada yang sangat serius, ia berkata, "Yang mulia, matahari itu sebenarnya tidak kemana-mana saat malam datang." Raja mengangguk, menunggu kelanjutannya. "Tapi," lanjut Abu Nawas sambil mengangkat jari telunjuk, "ada yang membuat ia malas menampakkan diri pada malam hari." Para ilmuwan langsung melotot. Mereka tahu ada sesuatu yang buruk akan keluar dari mulut Abu Nawas. "Baik, Abu," kata raja sambil menahan tawa. "Katakanlah, kenapa matahari tidak muncul malam hari?" Abu Nawas menarik napas panjang lalu menjawab penuh keyakinan. "Karena matahari takut gelap, yang mulia." Hening beberapa detik tanpa suara. Lalu, "Apa?" Para ilmuwan spontan meledak bersamaan. Raja menahan tawa sampai wajahnya memerah. Wazir jatuh terduduk karena menahan perutnya. Para prajurit berusaha tetap serius, tapi gagal total. Abu Nawas tetap berdiri tenang seolah-olah jawabannya adalah fakta ilmiah paling mutakhir di dunia. "Ya, yang mulia, coba pikirkan, jika matahari berani pada gelap, tentu ia akan tetap muncul malam hari. Tapi kenyataannya, ia menghilang. Itu bukti jelas bahwa matahari takut gelap." Raja tertawa keras sampai air mata keluar. Para ilmuwan tidak tahu harus marah, malu, atau ikut tertawa. Namun Abu Nawas belum selesai menyiram minyak ke api kegembiraan raja. Ia berputar dan menunjuk ilmuwan berusia paling tua yang tadi paling vokal. "Tuan fisikawan," katanya sambil berpaling, "Anda berkata bahwa langit gelap karena matahari berada di sisi lain bumi." "Benar," teriak ilmuwan itu penuh frustrasi. Abu Nawas mengangguk puas. "Tapi, apakah Anda pernah melihat matahari berada di sisi lain bumi dengan mata Anda sendiri?" Ilmuwan itu terdiam. Para ilmuwan lain bingung, saling berpandangan. Tidak ada yang bisa membantah karena memang tidak ada yang pernah melihatnya langsung. Raja menepuk dadanya sambil tertawa. "Benar juga, tidak ada yang melihat. Abu Nawas, kau benar-benar terlalu pintar untuk dibantah." Abu Nawas mengangguk hormat, seolah-olah ia baru saja mempresentasikan teori fisika paling revolusioner di dunia. "Yang mulia," lanjutnya, "tidak ada gunanya menyiksa kepala dengan teori yang membuat kening berlipat-lipat. Yang penting adalah membuat yang mulia bahagia." Raja semakin bahagia mendengar itu. Tapi para ilmuwan tidak ingin kalah begitu saja. Seorang ilmuwan muda berdiri dan berteriak, "Tapi tidak mungkin matahari takut gelap." Abu Nawas menyengarkan. "Kalau begitu," katanya, "jelaskan, mengapa bulan berani muncul malam hari, tapi matahari tidak?" Raja kembali tertawa, memukul meja berkali-kali. Ilmuwan itu terdiam total, bahkan tidak bisa menjawab. Para ilmuwan lain saling berbisik, mulai merasa terpojok. Sementara itu, raja sangat menikmati pertunjukan ini. Abu Nawas lalu membungkuk sopan dan berkata, "Yang mulia, jika matahari berani menghadapi kegelapan, tentu ia akan muncul. Tapi karena ia penakut, ia memilih bersembunyi sampai pagi." Raja sampai harus menyuruh pelayan mengambil air karena terlalu banyak tertawa. Setelah sedikit tenang, raja berkata, "Abu Nawas, kau memberi jawaban yang sangat membuatku senang. Tapi aku yakin kau masih memiliki jawaban yang lebih masuk akal." Abu Nawas menyengir licik. "Tentu saja, yang mulia.
Tapi yang tadi itu jawaban paling Abu Nawas yang Anda minta. Raja mengangguk puas. Baik Abu, di bab berikutnya berikan aku jawaban cerdasnya. Para ilmuwan menelan ludah. Abu Nawas menatap mereka dengan senyum kemenangan. Raja menunggu kelanjutan dengan penuh semangat. Cerita semakin memanas. Setelah tawa mereda, suasana di Baleirung berubah lebih tenang. Para ilmuwan menatap Abu Nawas dengan rasa penasaran yang berbeda. Tadi mereka merasa ditertawakan. Tetapi sekarang, setelah Raja meminta jawaban yang lebih masuk akal, mereka yakin Abu Nawas bukan sekedar pelawak istana. Ada sesuatu di balik ucapannya, seperti selalu. Raja menegakkan duduknya. Abu Nawas, katanya dengan suara yang lebih lembut. Aku ingin penjelasan yang bukan hanya lucu, tapi yang bisa membuatku berpikir. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Ia menghela nafas pelan, mengangguk hormat, dan mulai berbicara. Yang mulia, ucap Abu Nawas. Kadang manusia terlalu sibuk memikirkan apa yang terlihat, sampai lupa mencari pelajaran dari apa yang tersembunyi. Para ilmuwan tampak mulai tertarik. Mereka tahu, kalimat pembuka seperti itu biasanya pertanda bahwa Abu Nawas akan mengajak mereka masuk ke ruang pemahaman yang tidak mereka duga. Ketika malam tiba, bukan berarti matahari hilang. Ia hanya tidak berada pada pandangan kita. Tapi ia tetap bekerja menerangi bagian bumi yang lain. Ia tetap bersinar, hanya saja bukan untuk kita. Raja mengangguk perlahan, mulai merasakan kedalaman makna kata-kata itu. Manusia sering merasa gelap datang dalam hidupnya, lalu mereka menganggap cahaya sudah pergi. Mereka panik, takut, dan merasa ditinggalkan. Padahal, cahaya itu tidak pernah mati. Ia hanya sedang menerangi bagian lain dari kehidupan kita. Para ilmuwan mulai saling memandang. Tiba-tiba ruangan itu tidak terasa seperti ruang debat, tetapi seperti ruang renungan. Abu Nawas kemudian menatap para ilmuwan dan berkata, "Kalian benar ketika mengatakan bahwa matahari berada di sisi lain bumi pada malam hari. Secara ilmu, kalian tepat. Tapi ada hal yang tak kalah penting dari sekedar kebenaran ilmiah, yaitu memahami maksud alam." Raja bertanya dengan suara pelan, "Apa maksud alam itu, Abu?" Bahwa gelap bukan hukuman. Ia adalah waktu untuk hati beristirahat. Jika siang penuh cahaya membuat manusia bekerja, maka malam yang gelap membuat manusia introspeksi. Tanpa gelap, manusia tidak pernah belajar apa itu terang. Suasana menjadi hening. Bahkan para penjaga yang sedang berjaga pun seolah mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan ingat, Yang Mulia, Allah menciptakan gelap dan terang bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dipahami. Matahari tidak hilang. Ia hanya bergiliran. Begitu juga kebahagiaan dalam kehidupan kita. Raja tertegun. Ucapannya tadi yang penuh canda kini berubah menjadi sesuatu yang seakan mengetuk pintu hatinya. Abu Nawas tersenyum lembut. Ketika kita merasa di dalam kegelapan, jangan langsung menyimpulkan bahwa cahaya tidak peduli. Cahaya hanya sedang bekerja di sisi lain, menunggu waktu yang tepat untuk kembali menyinari kita. Para ilmuwan menunduk, bukan karena kalah, tapi karena tersentuh oleh kebijaksanaan yang mereka tak sangka keluar dari seorang yang sering membuat mereka kewalahan. Raja mengusap janggutnya perlahan dan berkata, "Abu, hari ini kau tidak hanya membuatku tertawa, kau juga membuatku mengerti hal yang tidak pernah aku pikirkan." Abu Nawas membungkuk hormat. "Tugas saya bukan hanya menjawab pertanyaan yang mulia, tetapi juga menunjukkan bahwa pengetahuan yang benar adalah yang membuat manusia lebih rendah hati, bukan lebih sombong." Raja tersenyum, senyum yang tidak lagi penuh tawa, tapi penuh rasa hormat. "Aku mulai memahami sekarang bahwa pertanyaan sederhana bisa membawa pada jawaban yang sangat dalam." Para ilmuwan pun memandang Abu Nawas dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai pengganggu logika mereka, tetapi sebagai seseorang yang bisa menjembatani ilmu dan kebijaksanaan. Abu Nawas kemudian mengakhiri dengan kata-kata lembut, "Gelap akan selalu datang. Namun selama kita yakin bahwa matahari tidak pernah padam, kita tidak akan takut lagi."
Raja menatapnya lama, kemudian berkata, "Abu, kau telah memberi kami malam yang penuh pelajaran." Dan malam itu, istana tidak hanya diterangi oleh lampu-lampu minyak, tetapi juga oleh pemahaman baru yang memenuhi hati semua yang mendengarnya. Setelah penjelasan Abu Nawas membuat seluruh Balerung hening, Raja meminta seluruh ilmuwan untuk duduk kembali. Tidak ada lagi wajah yang meremehkan atau penuh ego. Suasana yang tadinya panas oleh debat berubah menjadi tenang seperti malam yang ingin dipahami. Raja memandang Abu Nawas dan berkata, "Aku tidak menyangka sebuah pertanyaan sesederhana kenapa malam gelap bisa menjadi pelajaran yang begitu dalam." Abu Nawas tersenyum, tidak jumawa, tidak pula terlalu merendah. Ia tahu bahwa kebenaran bukan untuk dipamerkan, melainkan dijadikan jembatan agar hati dan pikiran manusia menjadi lebih luas. Para ilmuwan pun angkat bicara. Salah seorang dari mereka berkata, "Kami mengakui, secara ilmu kami mungkin lebih ahli. Tapi malam ini, kami belajar bahwa ilmu tanpa kebijaksanaan hanya membuat kepala penuh, tanpa membuat hati hidup." Pernyataan itu membuat Raja mengangguk bangga. Abu Nawas selalu mendekati jendela balairung yang terbuka. Di luar, langit malam terbentang luas, penuh bintang. "Lihatlah," katanya pelan, "betapa indahnya gelap jika kita melihatnya dengan hati yang tenang." Para ilmuwan pun ikut memandang, dan untuk pertama kalinya, mereka melihat malam bukan sebagai kekurangan cahaya, tapi sebagai karya agung yang memiliki tujuan. Raja kemudian tertawa kecil. "Namun Abu, tetap saja pertanyaan awalku belum terjawab dalam gaya lucumu. Matahari itu sebenarnya kemana saat malam?" Semua orang menoleh pada Abu Nawas. Mereka tahu, saat Raja bertanya begitu, pasti ada jawaban kocak yang akan menyusul. Abu Nawas mengusap janggutnya pura-pura serius lalu berkata, "Yang mulia, matahari itu tidak hilang. Ia hanya pulang ke rumah untuk mandi air panas. Kalau tidak mandi, kasihan rakyat, nanti baunya hangus." Seketika seluruh ruangan pecah dengan tawa keras. Raja hampir jatuh dari singgasananya karena menahan tawa. Abu, kalau seperti itu, berarti matahari mandi setiap malam." "Betul, Yang Mulia," jawab Abu Nawas. Begitu ia selesai mandi dan badannya kembali segar, ia muncul lagi, menyapa rakyat setiap pagi. Para ilmuwan tertawa sekaligus geleng-geleng kepala. Mereka tahu itu tidak ilmiah sama sekali, tapi humor Abu Nawas justru membuat pengetahuan terasa ringan dan mudah diterima. Setelah tawa mereda, Abu Nawas menambahkan dengan nada hangat, "Humor adalah cahaya yang Allah titipkan pada hati manusia agar hidup tidak selalu terasa berat. Sama seperti matahari, ia muncul untuk menghibur bumi, bukan hanya menerangi." Kata-kata itu membuat suasana menjadi lembut kembali. Raja kemudian berdiri. "Abu Nawas, malam ini engkau telah memberikan dua hal yang tak ternilai, tawa yang membuat istana cerah, dan hikmah yang membuat hati kami terang." Abu Nawas membungkuk hormat. "Saya hanya mencoba menjawab pertanyaan Yang Mulia dengan cara yang membuat semua orang pulang dengan pikiran yang lebih lapang." Para ilmuwan pun mendekatinya, menyalami Abu Nawas satu persatu. Tidak ada rasa gengsi, tidak ada sisa pertengkaran, hanya rasa hormat mendalam kepada seseorang yang tidak belajar ilmu langit, tapi mengerti ilmu kehidupan. Raja kemudian memerintahkan para pelayan menyiapkan jamuan kecil. "Kita rayakan malam ini, karena ternyata gelap malam justru membawa terang ke dalam hati kita." Jamuan pun dimulai, namun di tengah kemeriahan, Abu Nawas duduk di sudut, menikmati roti hangat dan teh. Ia terlihat lebih tenang daripada siapapun. Raja menghampirinya dan bertanya, "Abu, apakah kau tidak ingin duduk di dekatku sebagai tamu kehormatan?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Yang Mulia, saya lebih nyaman di sini. Saya tidak mengejar kehormatan. Saya hanya ingin melihat semua orang bahagia, dan malam ini saya sudah melihatnya." Raja menghela nafas, tersenyum, lalu menetok bahu Abu Nawas. "Engkau memang aneh, tapi dengan cara yang membuat kami selalu belajar." Abu Nawas menjawab pelan, "Kadang hal paling sederhana membuat manusia paling lama mengerti, Yang Mulia." Dan malam itu menjadi malam yang tidak pernah dilupakan oleh para ilmuwan, para penjaga, dan terutama raja. Mereka belajar bahwa ilmu tanpa tawa terasa kaku, dan tawa tanpa hikmah
terasa kosong. Sementara Abu Nawas, ia pulang dengan langkah ringan di bawah langit gelap yang begitu damai. Ia menatap ke atas dan berkata sambil tersenyum, "Malam tidak seseram yang orang kira. Ia hanya saat matahari beristirahat, sama seperti manusia." Dan ia tertawa kecil, berjalan pulang menyusuri jalan istana yang diterangi rembulan yang lembut, cahaya malam yang selalu setia.